Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Bapak, pada pagi yang indah ini kami masih ada, masih bernapas. Itu semua karena anugerah-Mu Bapak. Tiba saatnya Bapak, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan dengan Bapak Ibu jemaat. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Minta kemenangan dari Allah.
Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kekuatan di hidupku. Amin. Terima kasih kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Kita ulang dari awal pujian kita, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Kita ulang pujian kita dari awal. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Berseru berharap dalam Yesus. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selam ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu datang kepadamu dalam suatu ibadah dengan ucapan syukur bahwa sesungguhnya hari-hari kami adalah dalam berkat dan pemeliharaan-Mu. Demikian juga hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, kami percaya ini semua adalah anugerah. Siapakah Engkau dan siapakah kami, sehingga Engkau begitu memperhatikan dan memberkati kami. Memang Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Ada badai, ada topan, dan terkadang juga ada petir yang mengagetkan kami.
tetapi Engkau berjanji bahwa Engkau terus menjagai, memberikan kami kekuatan. Engkau juga memberkati dan memelihara kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau mengasihi kami dan Engkau kenal kami secara pribadi. Itu sebabnya pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur bahwa Engkau memelihara sepanjang hari sampai seminggu ini sehingga kami boleh berkumpul. Dan hari ini adalah hari Sabat di mana kami bertemu dengan Engkau dan Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami. Hari yang dikuduskan, hari yang diberkati, hari yang dimana kami memperoleh kekuatan yang baru daripadamu. Biar kiranya segala sembah, puji dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan khususnya kami yang ikut dalam ibadah ini. Engkau memberkati setiap kami. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi memang Engkau sendiri yang ingin berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami. Walaupun kami datang dengan segala permasalahan, kami datang dengan kesulitan sekalipun, atau mungkin dengan sakit penyakit sekalipun, kami percaya Tuhan, sekalipun itu sukar dan sulit bagi kami, tapi bagimu adalah sesuatu yang mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman itu adalah Engkau sendiri, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang memulihkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Dan hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam sukacita, dalam keberkatan. Walaupun memang selalu saya katakan bahwa Allah tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Kadang-kadang ada petir, ada badai, cuaca buruk, bahkan juga petir seringkali mengagetkan kita. Tetapi tidak membuat kita jadi lemah, tidak membuat kita jadi putus asa, karena Tuhan Allah yang setia. Dia masih menjagai kita sampai hari ini. Dan hari ini kalau kita masih ada, bersyukurlah, belajarlah untuk mengucap syukur, karena kita percaya bahwa itu adalah karena anugerah Tuhan semata-mata. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, tetaplah semangat, tetaplah kuat, ya, walaupun prediksi ekonomi, walaupun hal-hal bisa terjadi, walaupun mungkin belum begitu mendatangkan sesuatu harapan, tetapi dalam Tuhan selalu ada harapan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan belajar how to be sukses, bagaimana menjadi sukses, bagaimana berhasil. Tentunya kita belajar dari firman, bukan? Nah, untuk itu kita akan membaca dulu satu ayat demikian. Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kita baca tadi ini adalah seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang enggak pandai, seorang wanita yang hidupnya juga pahit, seorang wanita yang juga putus asa, bahkan juga seorang janda. Artinya tidak mempunyai harapan apa-apa. Tetapi apa yang kita baca tadi, dia itu bersujud mengucap syukur, ya, berkata, "Mengapa aku ini mendapat belas kasihan dari Tuhan, padahal aku ini seorang asing." Nah, itulah hidup, bahwa kita pun hidup karena anugerah Tuhan, bukan? Kita ini bagaikan orang asing, ya, kita sebetulnya tidak punya hak apa-apa, tapi karena kebaikan Tuhan kita memperolehnya juga. Saya harap kita
ikut terus mengikuti bagaimana Tuhan mau berbicara dalam firman-Nya dan menjadi kekuatan bagi kita. Ini adalah seorang Ruth. Ruth saat itu pulang ya, tentu bersama dengan mertuanya, dan kisahnya memang cukup panjang ya. Di Moab itu si Naomi kehilangan suaminya, meninggal, anaknya juga dua-duanya meninggal, dan Ruth dan Orpa ini adalah mantu, begitu ya. Dan Naomi mendengar bahwa di Bethlehem sudah kembali normal, pulih kembali. Kita tahu, lalu Naomi berinisiatif untuk pulang kembali. Tetapi di tengah perjalanan Naomi bilang kepada kedua mantunya ini yang sudah janda gitu ya, baiklah kau pulang ke tempat asalmu, ke keluargamu, ya kan nggak mungkin kalau aku ini punya anak lagi nanti kau keburu tua begitu ya. Lagi pula aku nggak punya anak laki-laki lagi, ya udahlah pulang. Nah, si Orpa pulang, bukan ya, kita sudah tahu kisahnya. Orpa pulang, terus Ruth ini mengikuti Naomi, sehingga kita baca tadi akhirnya Ruth itu berhasil. Ruth itu mendapat belas kasihan. Dia bukan cuma dapat makan saja, tapi dia pada akhirnya dijadikan istri oleh Boas si tuannya itu. Nah, bagaimana Ruth bisa berhasil? Kita belajar dari firman Tuhan ya. Kita akan baca dulu satu ayat demikian. Ruth pasal 2 ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Lalu juragannya, tuannya bertanya kepada pekerja, "Hai, itu siapa wanita yang mungut-mungutin jelai itu?" Lalu si pekerja menjawab seperti apa yang kita baca tadi ya. Jadi katanya tadi dia berkata, izinkanlah aku memungut jelai-jelai yang jatuh. Lalu dikatakan dia mulai memungut dari pagi sampai sekarang ini nih, sampai mau sore, enggak berhenti-berhentinya. Bisa nangkep ya? Iya betul. Ini adalah satu faktor yang menyebabkan Ruth jadi berhasil. Ya, apa itu? Iya, kita sudah tahu ya. Rajin. Ruth ini seorang yang rajin. Dia bekerja keras, enggak berhenti-berhentinya. Sekalipun cuma bulir-bulir jelai itu kayaknya enggak ada harganya, dan kapan ini bisa terkumpulnya. Tapi dia enggak berpikir seperti itu. Dia berpikiran positif. Selama masih ada kesempatan, dia akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dia kumpulkan, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, fokus, efisien, dan lain-lain lah yang kita ketahui ya. Dan itu semua sudah ada sama Ruth. Dan dikatakan dari pagi sampai hari ini, sampai saat ini, dia tidak berhenti. Dan tentunya dilihat oleh tuannya yang punya penuaian itu sama si Boas, dilihat dan memang betul rajin. Halo, mudah-mudahan kita juga begitu ya. Jadi kerajinan itu adalah modal utama yang sudah seharusnya ada pada setiap kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun yang Tuhan percayakan sama kita, dan itu kita kerjakan dengan sekuat tenaga kita, dengan semampu kita, dengan sungguh-sungguh, dan juga dengan rajin. Tentu tidak ada keberhasilan kalau kita cuma berpangku tangan saja, bukan? Tentu tidak ada yang namanya sukses, tidak ada yang namanya sukacita kalau kita cuma ngeliatin, menganalisa, oh iya begini, oh iya begitu, harusnya begono, harusnya begini, harusnya itu cuma teori.
sementara kita cuma duduk-duduk, itu tidak bisa. Dan belajar dari Rut, seorang wanita. Siapa Rut itu? Rut itu pahit. Bayangkan ya, dia itu udah ditinggalkan oleh suaminya, harapannya sudah pupus, lagi pula sekarang ikut sama mertuanya. Ya saudara tahulah, maaf ya mertua, mungkin saudara jadi mertua yang baik, tapi kadang-kadang juga bukan tidak mungkin ya, kalau makan pun ya Rut harus kasih lebih dulu kepada mertuanya. Dia mungkin makan cuman sisa-sisanya, pahit hidupnya, susah hidupnya, tapi dia tetap bersemangat. Dia tidak takut gentar, dia tidak gentar. Dan kita lihat Rut bekerja dengan rajin. Jadi kita ini tentunya belajar dari seorang wanita. Bayangkan seorang wanita, tetapi kerajinan itu juga ada sama kita. Kalau yang belum rajin, kau harus berubah. Ya, kesempatan masih ada. Mumpung masih ada kesempatan, masih ada nafasmu, masih ada keluargamu, masih ada hal yang bisa kau kerjakan, kesempatan masih ada. Rubah, lebih semangat, lebih rajin. Dan itu adalah Rut. Dan itu adalah juga kita. Ya, dalam hal apapun, biar kiranya kerajinan itu sudah melekat kepada kita. Kita akan lanjutkan lagi apa yang membuat Rut menjadi sukses. Bagaimana kita menjadi sukses, belajar dari seorang wanita yang bernama Rut ini. Ya, cuma seorang wanita loh. Halo. Ya, mari kita baca berikutnya. Rut pasal 1 ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah engkau pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Dan ini adalah perkataan Rut ketika mertuanya Naomi bilang, pulanglah ke keluargamu, mumpung kau masih muda, mumpung masih cantik, mumpung masih banyak kesempatan, pulanglah. Kalau kau ikut aku seakan-akan tidak ada harapan, bukan? Ya udah pulanglah. Lalu si Orpa berpikir-pikir, benar juga ya, daripada ngikutin mertua yang kayak begitu, cerewet lagi, pelit lagi, miskin lagi, ya. Halo, tapi tentunya tidak ya. Nah, si Orpa pikir, ya udah, lebih baik aku pulang saja kembali kepada keluargaku. Tapi berbeda dengan Rut. Rut bisa melihat ke depan. Dia bisa memandang dan bisa mengikuti bagaimana ketika suaminya masih hidup dan mertuanya juga Elimelek menceritakan tentang Allah. Tentang Allahnya, tentang Allah bangsa Israel yang sangat mengasihi, tentang Allah bangsa Israel yang sangat powerful, bangsa yang membuat berbagai-bagai mujizat. Walaupun dikatakan saat ini negeri kami sedang kelaparan, tapi mungkin diceritakan bahwa itu merupakan suatu proses kehidupan, dan itu masuk ke dalam hatinya Rut, dan Rut percaya. Berbeda dengan Orpa, ketika Naomi bilang pulanglah ke bangsamu, kau mau nungguin aku, apalagi yang kau harapkan. Memang kalau kita memandang kepada Naomi, ya memang tidak ada yang kita harapkan, tetapi ada sesuatu yang sudah disampaikan oleh Naomi maupun dari suaminya ketika masih hidup, bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Itu sebabnya Rut, walaupun dia belum melihat, tapi dia percaya, dan itu adalah iman. Lalu Rut berkata, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Artinya bukan Allahku yang dulu ketika aku masih jadi kafir, ketika aku masih menyembah berhala-berhala. Sekarang aku sudah menjadi satu dengan engkau. Allahmu adalah Allahku. Luar biasa bukan? Itu adalah Rut. Rut yang melihat ke depan. Dia tidak melihat siapa itu Naomi, tapi dia lihat ke depan, dia pandang kepada Allah dan percaya.
Ada satu contoh di dalam firman Tuhan, ketika di perahu mendayung dan sudah lelah, lalu mereka melihat ada yang berjalan di atas air. Mereka sangka itu hantu, bukan? Lalu itu adalah Yesus, dan Yesus bilang, ini aku. Lalu Petrus bertanya, kalau memang itu engkau, suruh aku turun. Lalu Yesus bilang, datanglah. Dan Petrus turun ke air karena dia melihat itu adalah Yesus. Dan apa yang terjadi? Lalu terjadilah mujizat seperti apa yang dia lakukan, seperti apa yang Yesus firmankan. Dan Petrus turun ke air, lalu dia berjalan di atas air. Itu adalah iman. Iman adalah percaya, bukan melihat dulu. Kalau aku sudah lihat, kalau betul-betul ada mujizat, baru aku percaya. Kalau aku tidak lihat, tidak terjadi apa-apa, jangan paksa aku untuk percaya. Bukan itu. Iman itu melihat, percaya, dan akhirnya melihat kejadiannya. Kita baca satu ayat lagi. Markus pasal 5 ayat yang ke-27 dan 28, demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini lagi-lagi seorang wanita. Seorang wanita yang kita seringkali katakan wanita itu lemah, wanita itu tidak berdaya, ya, sering dikatakan seperti itu. Tapi kau lihat imannya itu betul-betul imannya seorang pahlawan. Ya, ini juga wanita bukan wanita yang lagi santai, lagi asik, lagi diberkati gitu ya. Lagi, woi kalau teriak itu puji Tuhan kencang, bukan begitu. Ini adalah wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Kalau kita baca-baca kisahnya, dia itu sudah berusaha cari tabib, cari dokter, sudah keluarkan biayanya, sudah habis-habisan dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi justru penyakitnya semakin saja semakin parah. Bukan cuman itu, bukan cuman harta, tetapi bukan cuman sakit pun, tapi teman-temannya pun sudah mulai menjauh. Apalagi yang ia rasakan? Oh, seorang wanita pasti punya banyak cita-cita, pasti punya banyak vision. Dia ingin ini, ingin itu, tapi dengan sakit itu semua musnah, semua sirna. Apa yang diinginkan, apa yang diidam-idamkan, apa yang diharap-harapkan, habis sudah. Hopeless, tidak punya harapan. Istilah kata, apapun sudah tidak bisa lagi diharapkan. 12 tahun dia sakit, harta sudah habis, bahkan keluarga pun yang tadinya mulai kasihan, mungkin sudah berbalik mencemooh seperti itu. Ya memang begitulah kalau keadaan. Dan kita lihat si wanita ini, dia sudah mendengar ya apa itu tentang Yesus, tentang hatinya, tentang pekerjaannya, lalu dia percaya. Dia berkata, aku memang sakit, kalau aku jamah saja ujung jubahnya, pasti aku sembuh. Apa yang terjadi? Iya benar ya. Dan ternyata mujizat itu terjadi. Itulah iman. Ibrani berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Dan lagi-lagi seorang wanita yang tidak berdaya, yang sekarat, yang tidak punya harapan, yang sudah putus asa, tetapi dia bangkit kembali kepada Yesus. Lalu dia memperoleh kesembuhan itu. Kita lihat Rut juga begitu. Ya, tidak jauh berbeda, lebih pahit juga Rut juga. Ya, nggak punya harapan. Di sampingnya cuma seorang mertua, janda pula dia, dan miskin juga dia. Tetapi dia bekerja dengan keras, dan Rut ini mengandalkan Tuhan. Dia percaya, ya. Itu sebabnya ketika dikatakan pulanglah kau, lalu Rut bilang,
bangsamu adalah bangsaku sekarang. Allahmu juga adalah Allahku. Dia percaya. Bapak Ibu sudah saya kasih oleh Tuhan, menjadi pelajaran bagi kita. Rajin itu perlu, pintar itu harus. Tetapi Rut ada lebihnya. Lebihnya adalah dia percaya kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan oleh firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia bagaikan pohon yang tertanam di tepi aliran air. Saudara tahu apa yang terjadi? Sekalipun panas terik datang, badai datang, itu tetap kokoh. Daunnya juga tetap hijau dan tetap berbuah pada musimnya. Itu adalah Rut. Jadi Rut percaya, mengandalkan Tuhan. Halo? Rajin sudah, semangat sudah, pinter iya, segala macam cara, masih gagal juga. Oh, ada sesuatu yang kita belajar dari Rut. Rut itu mengandalkan Tuhan. Dia percaya segala sesuatu Allah yang memberikan kekuatan. Allah beri hikmat, Allah berikan kemampuan, Allah berikan sesuatu bisa kita lihat visi ke depan dan kita bisa berhasil. Belajar dari Rut. Dan kita lihat juga bagaimana Petrus, dia percaya, bagaimana juga seorang wanita yang 12 tahun pendarahan dan dia menerima kesembuhan itu. Yesus yang sama, Allah yang sama, Allah yang ketika Naomi cerita sama Rut, Allah itu Allah nenek moyangnya yang mengadakan mujizat, Allah yang mengasihi, Allah yang sama berlaku sama Rut. Dan Allah itu dia adalah Alfa dan Omega, dari awal zaman sampai akhirnya zaman. Allah yang sama yang saat ini kita percayai. Bangkitkan imanmu. Mungkin selama ini karena kesukaran, karena kesulitan, ini gagal, itu gagal, itu gagal, aku sudah rajin, aku cukup pandai. Rupanya ada sesuatu yang ada sama Rut, yang hari ini Tuhan mau kasih tahu sama kita. Kita harus mengandalkan Tuhan, betul-betul mempercayainya. Jangan berkata nanti kalau Tuhan sudah berkati aku baru beribadah. Nanti kalau Tuhan sudah sembuhkan aku, baru aku percaya. Nanti. Dan engkau enggak akan pernah melihat itu. Tetapi Rut, dia percaya, dia lakukan. Tapi perempuan yang 12 tahun pendarahan itu, dia belum sembuh. Dia belum sembuh. Oh, kalau aku udah sembuh, aku ikut Yesus. Dia belum sembuh, tapi dia percaya. Lalu dia datang dengan susah payah. Dia berusaha. Dan apa yang dia imani, lalu dia terima. Lalu Yesus bilang, ya, kau sembuh, jadilah sebagaimana imanmu. Apapun yang kau pergumulkan saat ini, apapun yang kau perjuangkan, mungkin tahun lalu belum menjadi kenyataan. Kenapa tidak kau imani sekarang Tuhan? Saat-saat ini, saat-saat engkau bersama dengan aku, saat-saat engkau yang berbicara dan saat aku percaya, mulailah bertindak. Belajar dari Rut, sehingga Rut berhasil. Oke, terakhir kita akan lihat bagaimana Rut itu. Rut pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Yang ketiga, kau lihat sikapnya Rut. Ketika bahkan tuannya itu bilang, ya udah, kau lihat wanita itu begitu rajin, begitu baik, ya, kau sengaja aja waktu kau bawa-bawa bulirnya itu kau tumpahin ya, biar nanti dia pungutin. Dan Rut pulang membawa banyak, ya, pulang bawa berlimpah-limpah karena tuannya itu suruh sengaja. Firman Tuhan bilang begini, orang benar ketika dia tidur, Tuhan memerintahkan berkat kepada dia. Kau cari dari pagi sampai siang,
sampai malam masih kurang, lanjut sampai malam lagi masih kurang, lanjut sampai pagi lagi masih kurang juga. Memang nggak pernah cukup. Halo, nggak bakalan cukup, karena itu kekuatanmu terbatas. Tetapi firman Tuhan berkata, orang benar itu bahkan ketika dia tidur diperintahkan berkat itu. Kalau kau bicara berkat, jangan cuma berasumsi kepada materi ya. Sangat luas, berbagai-bagai kebutuhanmu disiapkan oleh Tuhan. Apakah dia sukar? Apa dia kesulitan? Dia adalah Allah yang besar. Dia sanggup untuk melakukannya bagi kita. Begitu juga Ruth, dia keberkatan dalam hal jasmani. Ketika dia pulang dia bawa banyak. Mertuanya tanya, hari ini kau bawa banyak? Iya, aku pungut. Jangan-jangan kau mencuri nih, kata mertuanya. Tidak ibu, ibu tahu siapa aku, ibu tahu siapa hatiku. Aku bekerja dengan rajin dan diberkati. Lalu Ruth sujud. Ruth sujud, mukanya sampai ke tanah. Kita tidak artikan secara teologi dalam hal itu Allah dan manusia, begitu tidak ya. Kita yang sederhana sajalah. Kita sederhana saja bagaimana kehidupan. Ya, Ruth sujud kepada Boas, tuan yang mempunyai kebun ladang yang sedang panen itu. Dia sujud, ya, dikatakan bukan sekedar manggut-manggut, sampai mukanya sampai ke tanah. Lalu dia bilang, siapa aku ini Tuhan, mendapat belas kasihan-Mu, padahal aku ini enggak layak, aku ini orang asing, aku bukan saudaramu, bukan keluargamu, bukan bangsamu, bukan kelompokmu, tapi engkau mengasihi aku. Artinya Ruth ketika diberkati, ya, dia tahu mengucap syukur. Dia mengerti, dia tahu bahwa semuanya ini adalah anugerah. Dan Ruth sujud, mukanya sampai ke tanah. Dan itu sangat menyenangkan hati tuannya. Dan selanjutnya, ya, kita tidak usah bahas lagi. Kebaikan demi kebaikan, berkat demi berkat, bagaimana terus dilakukan oleh si tuan pemiliknya itu. Dan Ruth, seorang wanita yang rendah, yang pahit, yang gagal, yang putus asa, terangkat dia karena majikannya angkat dia. Dan Ruth berhasil. Di dalam firman Tuhan juga ada seorang Daud, penggembala. Allah berkata, aku pilih dia, aku angkat dia dari padang, aku jadikan dia menjadi raja. Dan hari ini kita lihat bahwa Ruth sukses, dan kita pun sukses, bukan? Kalau yang belum, ayolah kita mulai, kesempatan masih ada. Kerajinan itu perlu kau sandarkan kepada Tuhan. Dan hal lain, ya, taruh dalam hatimu bahwa belajar untuk bisa mengucap syukur. Kau sujud sampai ke tanah, dan kau tahu Allah terus akan melakukan hal-hal yang baik. Setelah itu kita lihat Ruth, kebaikan demi kebaikan, dan itu juga akan berlaku dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, hari ini kita belajar bagaimana Allah mau mengeluarkan isi hatinya supaya kita berhasil. Dia ingin kita sukses, dia ingin kita bersuka cita, dan Allah mau pakai kita. Perhatikan baik-baik, Allah nggak pakai orang gagal, Allah mau pakai orang yang sukses, Allah mau pakai orang yang pandai, Allah mau pakai orang yang bersemangat, Allah mau pakai orang yang jujur. Nah, yang seperti itu, seperti Ruth, dan itu adalah kita semua. Mulailah benahi diri, mulai benahi mesbah, mulailah dekatkan,
mulai percaya kepada Tuhan, dan engkau tahu saat ini Tuhan sedang bekerja dalam setiap hidupmu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam cita-citamu. Jadikan itu menjadi pekerjaan yang kau lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau menunjukkan kasih-Mu, karena hari ini Engkau masih mau melakukannya bagi kami, karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan setiap janji firman-Mu menjadi kebenaran. Dan hari ini Tuhan, biar Engkau pulihkan, Engkau buat kami menjadi baru, berikan kami semangat yang baru, dan kami terus berjalan, berjuang bersama dengan Engkau, sampai kami melihat kemuliaan-Mu. Mengucap syukur, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi Engkau sendiri yang memanggil kami, dan Engkau memberkati kami. Kami percaya Tuhan, bahwa keberadaan kami tidak sia-sia bersama dengan Engkau. Demikian juga pada hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan Engkau memberikan kami kekuatan untuk melakukannya. Baik yang berniaga berdagang, Engkau berkati Tuhan. Mereka yang bekerja, Engkau berkati di tempat pekerjaan mereka. Berdoa untuk anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, berikan hikmat dan akal budi. Engkau jagai keluar masuk mereka, jagai dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka, cukupi biaya pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya Engkaulah yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantunya, sampai cucu-cucunya semua. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami beribadah dalam media ini, bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dengan iman, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku
beroleh segala-galanya. Namun yang